Perkenalkan, saya Gita Kanya Paramita dengan NPM 100517024 dari Fakultas Psikologi akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Self-Control terhadap perilaku merokok mahasiswa selama pandemi COVID-19. Untuk latar belakang masalah yaitu The Southeast Asia Tobacco Control Alliance mengatakan tentang jumlah pengguna rokok di Asia Tenggara pada 2013 tercantum sebanyak 121 juta jiwa, di mana Indonesia berada di peringkat pertama pengguna rokok paling banyak dengan presentasinya sekitar 50%. Salah satu provinsi dengan tingkat pengguna rokok terbesar di Indonesia sendiri adalah Jawa Barat dengan proporsi yang merokoknya yaitu sebesar 27,1%, dan untuk Kota Bandung sendiri untuk tingkat proporsi perokok di atas usia 10 tahun berada pada persentase 27,23%, di mana sedikit lebih tinggi dari proporsi rata-rata perokok di Provinsi Jawa Barat. Dikaitkan dengan situasi pandemi di mana keluarnya peraturan pelajar dan mahasiswa yang harus melakukan school from home, di mana saat diberlakukan kuliah offline, mahasiswa terhalang untuk merokok di lingkungan kampus dikarenakan ada peraturan kawasan tanpa rokok. Sementara peraturan tersebut tidak berlaku di lingkungan perumahan. Secara umum, ketika seorang itu memiliki self-control yang rendah, maka akan mengacu pada ketidakmampuannya untuk menahan diri dan melakukan suatu hal yang dan tidak dapat memikirkan akibat hal tersebut dalam jangka panjang. Sebaliknya, apabila ia memiliki self-control yang besar, maka ia bisa menahan diri terhadap suatu hal yang merugikan dengan dapat menahan diri dari hal yang berbahaya, serta dia dapat meninjau akibatnya dalam jangka panjang. Untuk identifikasi masalah yaitu seberapa besar pengaruh self-control dengan perilaku merokok mahasiswa selama pandemi COVID-19. Sementara untuk tujuan penelitiannya itu ada 3, mengetahui seberapa besar pengaruh self-control dengan perilaku merokok mahasiswa, mengetahui gambaran self-control, serta mengetahui perilaku merokok mahasiswa selama pandemi COVID. Metodenya yaitu teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau analisis data menggunakan uji regresi dan analisis koefisien determinasi. Untuk populasi dan sampel, populasi seluruh mahasiswa di Kota Bandung yang merokok, sampelnya mahasiswa jenjang S1 berdomisili di Kota Bandung, serta mahasiswa aktif Kota Bandung yang punya kebiasaan perokok tetap atau rutin minimal 2 tahun terakhir. Teknik sampling yaitu non-probability serta purposive sampling. Alat ukurnya menggunakan self-control scale dari Tengni yang telah diadaptasi ke bahasa Indonesia untuk perilaku merokoknya yang telah diadaptasi oleh Stephanie Radhana Hamdan serta dibuat oleh Associated Counseling Professional USA. Untuk smoking assessment questionnaire. Sedangkan di sini untuk teorinya sendiri menggunakan self-control dari Tengni, di mana terdapat di dalamnya 5 aspek, self-discipline, self-deliberate atau non-impulsive, healthy habits, work ethic, serta reliability. Untuk perilaku merokoknya menggunakan teori dari Hamdan, di mana aspeknya yaitu terdapat riwayat perilaku merokok, konsumsi rokok saat ini, pandangan mengenai rokok, serta keinginan berhenti merokok. Untuk hasilnya sendiri yaitu pengaruh self-control dengan perilaku merokok berdasarkan hasil pengolahan tabel di atas bisa dilihat bahwa T-hitungnya itu sebesar minus 5,178 dengan nilai absolut 5,178. Maka menunjukkan bahwa T-hitung lebih dari T-tabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka menyatakan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa self-control berpengaruh terhadap perilaku merokok. Perilaku merokok 45,45% dipengaruhi oleh self-control, sisanya oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil perhitungan sumbangan efektif berdasarkan tabel di atas, self-disiplin sebesar 24,12%, deliberate sebesar 33,5%, healthy habits sebesar 17,22%, work ethic sebesar 13,81%, reliability sebesar 11,60%. Menunjukkan bahwa self-disiplin memberikan sumbangan efektif sebesar 33,25%, deliberate sebesar 33,25 juga, healthy habits sebesar 17,22, work ethic sebesar 13,81, serta reliability sebesar 11,60% terhadap self-control. Data kuantitatif perilaku merokok menunjukkan bahwa aspek riwayat perilaku merokok dengan kategori tinggi itu untuk lamanya sejak mulai merokok sebesar 79,9, serta jumlah teman, sahabat, atau orang yang terdekat saat ini merokok berada pada kategori tinggi yaitu 73,6%. Pada aspek konsumsi rokok saat ini, untuk jumlah rokok yang dikonsumsi paling banyak pada kategori berat sebesar 61,8, untuk waktu mulai menghisap rokok setelah bangun paling tinggi yaitu kategori berat juga sebesar 56,2. Pada aspek pandangan mengenai rokok, untuk seberapa pentingnya merokok paling tinggi yaitu positif sebesar 66, dan pandangan keluarga mempengaruhi perilaku merokok sama tingginya antara positif dan negatif. Terakhir, pada aspek perencanaan berhenti merokok, untuk keinginan berhenti merokok paling tinggi di kategori kuat sebesar 70,1, dan seberapa kuat kontrol diri dia untuk tidak merokok paling tinggi yaitu di kategori kuat sebesar 65. Kesimpulannya, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel self-control terhadap perilaku merokok pada mahasiswa Kota Bandung. Untuk gambaran self-control secara umum dapat dikatakan rendah, sumbangan efektifnya sebesar 45,45%, sedangkan aspek self-control yang paling tinggi adalah aspek deliberate dengan memberikan sumbangan efektif sebesar 33,25%. Perilaku merokok yang terjadi pada mahasiswa dapat dikatakan tinggi, berdasarkan hasil data di mana jumlah berapa batang yang mereka merokok setiap hari,
riwayat sejak tahun berapa merokok, jumlah teman, sahabat, dan orang terdekat yang merokok, serta aspek lain yang menyebabkannya. Terima kasih.